Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang diberkahi ini. Allah senantiasa memberikan kepada kita dari berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hingga dan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, membilangnya. Oleh karena itu, di antara dari kewajiban kita dalam nikmat Allah, hendaknya kita senantiasa mensyukurinya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan la in syakartum la azidannakum, andai kata kalian bersyukur maka aku akan tambah kepada kalian, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan andai kata kalian ingkar, maka sungguh azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami masih menerangkan dari sebagian ayat-ayat dari surah Qaf. Dan ayat yang kita akan baca pada khutbah yang ringkas ini adalah ayat di surah Qaf, ayat 23 sampai ayat ke-26. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah orang-orang kafir tatkala mereka berada di akhirat nanti, disertai oleh korinnya dari para malaikat yang mencatat dari amalan kejelekan mereka. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kafarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil 'adzabi syadid. Terjemahan dari mana ayat? Wa qala qarinuhu, dan telah berkata korinnya, hadza ma ladayya atid, ini dari amalanmu yang telah tertulis di sisiku. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lemparkanlah ke dalam neraka Jahannam kulla kafarin anid, setiap dari orang yang paling kafir lagi membangkang, yang banyak kekafirannya lagi membangkang. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Kemudian di antara sifatnya juga diterangkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari kebaikan. Mu'tadim murib, dan dia adalah orang yang melampaui batas, lagi ragu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Kemudian di antara sifat yang lain lagi dari sifat penghuni neraka Jahannam, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada tandingan yang lain. Maka kata Allah, fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid, maka lemparkanlah dia dalam siksaan neraka yang sangat pedih. Maka diterangkan dalam ayat yang mulia ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pokok-pokok pembahasan akidah yang harusnya kita imani tentang adanya hari kiamat, hari perhitungan, dan hari pembalasan amalan yang diamalkan oleh manusia di muka bumi ini. Dan di sini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus tentang kisah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterangkan 6 sifat dari sifat penghuni neraka Jahannam waliyadu billah. Diterangkan di awal ayat, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan berkata korinnya,
Di sini kata korinnya ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat yang diwakilkan kepadanya. Karena setiap dari kita itu ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kita ada malaikat yang mencatat kebaikan, di kiri kita ada malaikat yang mencatat kejelekan. Dan ini sudah diterangkan pada beberapa khutbah sebelumnya. Maka ini dari makna yang pertama. Wa qala qarinuhu, dan berkata korinnya. Ada juga yang mengatakan dan berkata korinnya di sini adalah syaitan. Karena setiap dari manusia ini dia mempunyai syaitan yang dikatakan korinnya. Sampai Nabi SAW juga punya korin. Diterangkan dalam hadis Nabi, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, nah, dalam hadisnya, inna likulli ahadin minkum illa ukila qarinuhu. Setiap dari kalian, kata Nabi, tidaklah setiap kalian kecuali diwakilkan padanya korinnya yang menyertainya dari syaitan. Maka di sana para sahabat berkata kepada Nabi, "Qala ya Rasulullah, wala anta." Mereka berkata, "Wahai para sahabat," kata para sahabat, "tidak pula engkau ya Rasulullah, engkau punya korin juga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, tidak pula aku juga punya korin." Tapi Nabi terangkan bahwasanya korin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menolong nabinya, ya, dan menjadikan korinnya itu fa aslama fala ya'murani illa bi khair. Kemudian korinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berislam, maka tidaklah dia perintah kecuali hanyalah kebaikan saja. Tapi setiap dari kita selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya korin yang jahat dari syaitan, dan itu yang senantiasa menggoda manusia, yang senantiasa membisikkan dalam hati manusia dari kejelekan-kejelekan. Ditambah lagi hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka ini dari hal-hal yang senantiasa kita khawatir akan diri kita. Tidak ada jaminan bagi kita diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka di muka bumi ini hendaknya kita senantiasa mencermati dari ayat-ayat Allah, mengamalkannya, dan kita harapkan dari hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Maka ini dua penafsiran dari kalimat wa qala qarinuhu, dan telah berkata korinnya. Hada ma ladayya atid. Tapi kebanyakan para ulama menguatkan bahwasanya yang berkata korinnya di sini itulah para malaikat yang mencatat dari amalan-amalan yang dia perbuat, apakah amalan baik atau amalan yang jelek. Karena diterangkan di lafaz setelahnya, hada ma ladayya atid. Ini catatan amalannya di sisiku, kata malaikat itu, tercatat, sudah tertulis. Dan dimaklumi di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya setiap dari kalian itu, kata Allah, ada penjaga-penjaga, kiraman katibin, mulia lagi juru tulis, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Itu di ayat-ayat di surah pendek di juz 30. Dan juga ayat di surah Qaf yang sudah kita baca, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kalau dua malaikat bertemu di kanan dan di kirinya mencatat seluruh apa yang dia perbuat, tidaklah ada ucapan yang diucapkan dari hamba itu kecuali ada malaikat yang senantiasa menyaksikan dan hadir, ya, menulis dari apa yang dia perbuat. Maka ini dari penafsiran ayat yang ke-22 atau ayat yang ke-23 yang telah diterangkan tadi itu. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Maka lemparkanlah ke dalam neraka jahanam. Ini dari perintah Allah kepada malaikat tersebut. Lemparkanlah kalian berdua. Ini perintah untuk dua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam diperintah oleh Allah kepada para malaikat yang menjadi korinnya,
yang menjadi pencatat amalannya ketika itu. Alqiya fi jahannam, maka lemparkanlah dia dalam neraka jahannam. Ya. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Kemudian diterangkan situ dari sifat-sifat orang-orang yang menghuni neraka jahannam, waliyadzubillah. Diterangkan oleh Allah di antara sifat yang pertama, kulla kafarin anid. Dan setiap yang kafir lagi membangkang. Di sini dibawakan dengan lafaz mubalaghah yang sangat banyak kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla kaffar, bukan dikatakan kafir, tapi dikatakan kaffar. Itu merupakan sigha mubalaghah yang sangat besar, yang sangat banyak kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat pertama dari sifat penghuni neraka jahannam, waliyadzubillah. Ya. Kemudian sifat yang kedua diterangkan oleh Allah, anid. Dia membangkang. Anid ini kata para ulama maknanya dia sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia berpaling dari kebenaran tersebut. Bukan dia orang yang tidak paham agama, tapi dia orang yang paham agama, tapi dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sifat yang kedua, dari sifat penghuni neraka jahannam. Kemudian sifat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, manna'il lil khairi, yaitu orang-orang yang melarang dari kebaikan, yang menghalang-halangi kebaikan. Ini sifat dari orang-orang munafikin yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada mereka. Dan kadang mereka dikatakan dengan zindik. Kalau di masa kita kadang dikatakan dengan kaum liberal yang menghalang-halangi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu kata Allah di kerak neraka yang paling bawah. Itu tempat mereka lebih parah daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga, manna'il lil khairi mu'tadin murid. Kemudian sifat yang keempat, mu'tad, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Apakah dia gulu dalam agama? Makin dari perkara yang merupakan dari sifat dari penghuni neraka jahannam. Mu'tadin murid. Kemudian sifat yang berikutnya, yang keempat, ya, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid, manna'il lil khairi mu'tadim murib. Ya, sifat yang kelima yaitu orang yang ragu dalam agamanya. Ya, dalam agama Allah Islam yang kita telah berada di atasnya ini, hendaknya seorang dia yakin, tidak boleh ada keraguan padanya. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebenaran. Kitabun, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu merupakan Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika engkau ragu, jika kalian ragu pada apa yang dibawa oleh hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surah yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim dan panggillah sekutu-sekutu kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian jujur dalam perkara itu. Maka ini dari akidah yang hendaknya kita yakini. Seorang tidak boleh dia ragu dalam agamanya. Dan di antara juga dari syarat la ilaha illallah, seorang ketika dia ucapkan itu dia meyakininya. Tidak boleh ada keraguan padanya. Tidak boleh ada keraguan walaupun sedikit. Maka ini dari sifat yang akan menyelamatkan seorang hamba. Kalau dia ragu akan agamanya, dia ragu akan Al-Quran, dia ragu akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka ini di antara sifat dari sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Kemudian sifat yang terakhir yang diterangkan di ayat ini yaitu orang-orang yang menjadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan yang lain. Dia menjadikan
dia bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan tatkala seorang dia meninggal dan dia belum bertobat kepada Allah. Diterangkan di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan juga diterangkan ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan padanya surga. Tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka ini diterangkan kepada kita dari 6 sifat, dari sifat penghuni neraka jahanam. Dan ini bukan pembatasan. Di ayat-ayat yang lainnya diterangkan oleh Allah dari sifat-sifat mereka yang lain. Di antaranya diterangkan di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah, dan sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Diterangkan sifatnya oleh Allah. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk berakal dengannya. Mereka punya mata, tidak dipakai melihat. Dan mereka punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan, melihat dari ayat-ayat Allah, dari kebaikan, dan memahami dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka itulah bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Jadi mereka di muka bumi ini, manusia melihatnya dia di kasat mata adalah manusia, tapi lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hewan ternak. Dan kadang ada seperti itu di antara manusia, dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang seperti itu sifatnya. Mereka bergerak di muka bumi ini, tapi mereka diibaratkan oleh Allah bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan, yang tidak punya ruh, kehidupan. Dan ketika mereka tidak punya agama dan tidak mempunyai keyakinan yang benar akan agama Islam, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sifat dari sebagian sifat dari penghuni neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat seperti ini, dan diterangkan tadi di ayat-ayat yang telah kita bacakan di sini, ini dari bentuk dari sifat-sifat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di awal ayatnya Allah terangkan kullu kafarin anid, setiap yang kafir. Kemudian sifat-sifat 5 sifat setelahnya itu rincian dari sifat-sifat kekafiran. Ya, tatkala dia dikatakan anid, ini orang yang berpaling dari agama. Dia tahu kebenaran, tapi dia sengaja berpaling, tidak mau pusing dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pembatal keislaman. Kemudian dikatakan tadi juga manna'il lil khair. Ini kemunafikan. Dari sifat yang mengkafirkan juga. Ya, manna'il lil khair mu'tadim murib, melampaui batas dan juga dia ragu akan agama. Kemudian diterangkan tadi di sifat yang ke-5 dari rinciannya atau di urutan yang ke-6 dari ayat ini, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, itu orang yang menjadikan bersama Allah ada tandingan yang lain. Itu sifat lagi dari sifat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita bacakan juga ayat di surah Al-A'raf, dari sifat mereka juga, mereka punya dari panca indera, dari hati, dari mata, dari telinga, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, untuk memahami, untuk melihat dan mendengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari sifat-sifat dari penghuni neraka jahanam, yang senantiasa membimbing kita dan senantiasa menunjuki kita kepada sifat-sifat dari penghuni surga yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang diterangkan dalam ayat-ayat yang mulia yang telah kita bacakan ini. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, 4 ayat dari surah Qaf ini. Diterangkan kepada kita dari faedah yang pertama, terdapat padanya pelajaran setiap manusia itu dia punya korin. Korin dalam 2 makna. Apakah korinnya yang dikatakan para malaikat yang menulis amalannya, atau yang kedua dia punya korin dalam artian dia punya syaitan. Dan syaitan ini berjalan dalam diri kita semuanya. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW, Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan itu, kata Nabi, berjalan dalam anak cucu Adam itu seperti jalannya darah. Tidak bisa lepas. Kita mau lari kemana? Ada syaitan dalam diri kita. Ya, tapi dia bukan jin, ya, bukan jin yang dikatakan dia kerasukan jin, bukan. Itu lain lagi. Ini syaitan yang senantiasa ada dalam diri manusia, yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Mungkin dari faedah yang pertama dari ayat yang telah kita bacakan. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Terdapat padanya penetapan dari penulisan amalan-amalan, dan kita punya lembaran-lembaran amalan yang kita akan diberitakan pada hari kiamat nanti. Di antara manusia yang diberikan buku amalannya di arah kanannya, dan di antara manusia yang diberikan bukunya dari arah belakangnya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Diterangkan oleh Allah, adapun orang-orang yang diberikan buku amalannya dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, kembali ke surga Allah, dan dia berjumpa dengan keluarga-keluarganya yang beriman, akan bergembira dengan hal tersebut. Adapun sebaliknya, kata Allah, orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang punggungnya, maka diterangkan di ayat yang lain dari arah kirinya, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia di dunia dahulu kala terlalu bergembira, terlalu senang, terlena dengan kehidupan dunia, sehingga dia lalai dari kehidupan akhirat. Makin dari pelajaran yang kedua dari ayat yang telah kita bacakan, terdapat padanya setiap dari kita itu ada amalan-amalan atau buku amalan yang kita akan bawa nanti, dan akan terlihat pada hari kiamat nanti, dibuka oleh para malaikat. Tidak ada yang tersembunyi. Amalan yang baik, amalan yang buruk, seluruhnya kita akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal suatu kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya pada hari kiamat. Dan sebaliknya, siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia juga akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Kemudian dari pelajaran yang lain lagi dari ayat ini diterangkan kepada kita dari penetapan nama neraka. Dari neraka itu diantara namanya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam ini disifatkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang lain dari penamaan-penamaannya. Kemudian dari faedah yang keempat dari ayat ini juga diterangkan kepada kita 6 sifat dari sifat penghuni neraka jahanam dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan tadi itu. Setiap yang banyak kekafirannya, kemudian yang membangkang, kemudian yang menghalang-halangi dari kebaikan, kemudian dia melampaui batas, kemudian dari sifat juga yaitu dia ragu, dan yang keenam tadi diterangkan dari sifatnya yang menjadikan untuk Allah ada tandingan yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang mengkafirkan dalam agama Islam sangatlah banyak. Ini hanya 6, bukan pembatasan yang sudah diterangkan tadi. Di antaranya dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Demikian pula dari perkara yang mengkafirkan juga, yaitu dia ragu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berpetunjuk dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga di antara perkara yang mengkafirkan adalah mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, dan hal-hal yang lainnya. Ini merupakan perkara yang mengkafirkan yang tersebar di tengah manusia. Kemudian juga di antara perkara yang mengkafirkan, mencela agama Allah. Kemudian di antara perkara yang mengkafirkan juga dia membenci dari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dari perkara yang mengkafirkan yaitu dia merasa telah bebas dari mengikuti syariat. Boleh bagi dia untuk berlepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dia pelajari agama, dia bagi 4. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifah. Ketika sampai di derajat ma'rifah, maka sudah bebas darinya. Salat 5 waktu, puasa sudah tidak berpuasa lagi, zakat, dan hal-hal yang lain yang diwajibkan itu dari hal yang sudah tidak lagi dibebankan katanya kepada mereka. Ini merupakan perkara yang mengkafirkan yang hendaknya kita hati-hati padanya. Kemudian juga di antara perkara yang mengkafirkan juga yaitu dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengetahui dari agama tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-afiyat dan memberikan kepada kita keistiqomahan yang senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha jillaha wa awallaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.